Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Iya, baik Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian semua baik-baik saja. Ibu harap kalian memiliki motivasi yang besar dan juga semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan dan membahas mengenai materi yang terkait dengan keanekaragaman hayati pada lembaran soal yang nantinya akan Ibu bagikan. Nah, Ibu akan kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu kasih. Menurut aku, keanekaragaman tingkat gen itu contohnya pada jenis kelapa, misalnya kelapa gading, kelapa kopior, kelapa hijau. Kalau keanekaragaman tingkat spesies menurutmu apa? Adalah ketersediaan sumber daya hayati. Oh iya ya. Waktu 15 menit kalian sudah habis. Terlebih dahulu, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Keanekaragaman hayati adalah ketersediaan sumber daya hayati. Sumber daya hayati tersebut dapat berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah atau keanekaragaman genetik, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman antar jenis. Nah, contoh keanekaragaman yang sering kita jumpai pada lingkungan sekitar yaitu beberapa jenis buah-buahan, beberapa jenis pepohonan, dan beberapa jenis binatang. Nah, itu tadi jawaban dari teman kalian, kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Saya, Bu. Saya ingin menambahkan bahwa jenis-jenis keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, berdasarkan jawaban dari 2 kelompok tadi, apakah ada yang ingin menjelaskan atau menyebutkan masing-masing contohnya? Silahkan. Saya Bu. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu misalnya pada bervariasi jenis kelapa, misalnya kelapa gading, kelapa kopior, dan kelapa hijau. Kalau keanekaragaman tingkat jenis, contohnya itu misalnya pada famili kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri. Kalau variasi tingkat ekosistem, misalnya ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem padang rumput, sistem padang pasir, dan berbagai jenis ekosistem lain. Nah, benar sekali ya jawaban dari teman kalian. Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa kelapa gading, kelapa hijau, dan kelapa kapior dikatakan sebagai keanekaragaman hayati, sedangkan semuanya masih berada dalam satu spesies? Nah, ada yang tahu jawaban dari pertanyaan kelompok 4? Silahkan. Saya, Bu. Karena meskipun satu spesies, tetapi ketiga kelapa tersebut memiliki bentuk luar atau morfologi yang berbeda, Bu. Nah, Ibu tambahkan sedikit jawaban dari teman kalian. Jadi, berbagai jenis kelapa ini dikategorikan dalam keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Artinya, kelapa ini berada dalam satu spesies, tapi memiliki variasi genetik dan juga susunan gen yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan perawakan dan juga perbedaan pada morfologinya. Contoh lain bisa kita lihat pada bunga mawar. Bunga mawar ada yang berwarna merah, putih, dan juga ada yang berwarna pink. Bu, berarti jeruk nipis, jeruk lemon, sama jeruk purut termasuk juga keanekaragaman hayati tingkat gen, Bu? Ya, jawabannya betul sekali. Oh iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya juga, kalau kucing, macan, harimau itu termasuk keanekaragaman apa? Karena kalau kita lihat secara sekilas, hewan itu hampir sama. Pertanyaan yang bagus ya dari Aisyah. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab, Ibu. Kalau menurut saya, itu merupakan keanekaragaman tingkat spesies, Bu. Nah, jawaban dari teman kalian sudah benar bahwa itu merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Karena macan, harimau, dan juga kucing itu berasal dari satu famili yang sama, yaitu famili Felidae. Oh, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya, apakah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis itu hanya didasarkan pada kesamaan pada tingkat familia?
Jawabannya tidak ya, karena keanekaragaman tingkat spesies itu bisa berasal dari famili atau genus yang sama. Misalnya kita ambil contoh pada tanaman serikaya dan juga sirsak. Keduanya berasal dari genus Annona, famili Annonaceae, tapi keduanya tetap berbeda jenis. Oh, itu ya Bu. Terima kasih Bu. Saya Bu ingin bertanya, kalau keanekaragaman tingkat ekosistem itu bedanya dalam hal apa Bu? Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kalian. Apakah ada yang bisa jawab pertanyaannya? Ibu persilahkan. Saya ingin menjawab, Ibu. Yang membedakan dari setiap ekosistem adalah interaksi faktor biotik dan faktor abiotik di dalamnya. Misalnya ekosistem padang pasir. Nah, di sana banyak terdapat tanaman kaktus karena daerahnya yang kering dan berpasir. Sedangkan pada ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa dan hewan-hewan kecil seperti kepiting. Benar sekali jawaban dari teman kalian. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan. Di dunia ini tidak ada sama sekali manusia yang memiliki perawakan yang sama persis. Baik itu warna rambutnya, warna mata, warna kulit, itu tidak ada yang identik. Menurut kalian, itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat apa? Ada yang bisa jawab? Ibu persilahkan. Saya Bu mau menjawab. Nah, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen karena manusia modern itu merupakan satu spesies, yaitu spesies Homo sapiens. Nah, adapun perbedaan berwarna kulit, warna rambut, warna mata, dan lain-lain itu merupakan variasi genetik pada setiap manusia. Nah, jawaban dari Tia sudah sangat tepat ya. Nah, baik, diskusi kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk itu, Ibu akan beri kalian tugas mengenai materi kita hari ini. Silakan kalian membuat makalah mengenai keanekaragaman hayati dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem, serta jangan lupa untuk menyertakan contoh beserta gambarnya. Nah, baik anak-anak, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu kasih. Kita bertemu minggu depan dengan materi baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalian untuk belajar mandiri di rumah, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.